sukaria, angkat kebahagiaan, puji bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Adik-adik, saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Mari kita mengawali perjalanan peziaran dan karya-karya kita sepanjang hari ini dengan menimba semangat dan kekuatan dari Kristus sendiri yang berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang taat kepada kehendak Allah, yang mengutamakan keselamatan dan kehidupan manusia lewat aturan-aturan yang ada. Maka agar kita semakin layak dan pantas untuk perayaan keselamatan ini, mari kita juga mohon rahmat pengampunan dan belas kasih Tuhan atas segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Intensi misa pada pagi hari ini dimohon oleh komunitas Suster OP, secara khusus berdoa untuk mohon penyertaan dan berkat Tuhan bagi Suster Alicia OP yang akan menjalani tugas perutusan di tempat yang baru. Semoga Allah senantiasa membimbing, memberkati sehingga kehadiran Suster Alicia di tempat yang baru semakin mampu menjadi pembawa rahmat Allah bagi komunitas dan mereka yang dilayani. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kebebasan para putra dan putri-Mu. Semoga Roh-Mu berkenan menjiwai hati kami, agar kami mampu menyerupai Yesus yang menjadi jalan dan kebenaran kami. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan dan merenungkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada waktu itu Hizkia, Raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur,
dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas barah itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya." Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil. Untuk selebihnya dari hidupku, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun mengulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dan benang hidup. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Dikau. Tenangkanlah batinku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Adakah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini,
Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudari-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8 ini, Yesus berbicara tentang aturan atau hukum hari Sabat, meluruskan apa yang seharusnya dihayati, dihidupi oleh orang-orang yang melakukan aturan atau hukum yang berlaku. Hukum hari Sabat memang dibuat agar orang mempunyai waktu yang khusus dalam berelasi dengan Allah. Aturan hari Sabat menghendaki agar Allah menjadi yang utama di dalam kehidupan mereka. Itu sebetulnya aturan yang berkaitan dengan hari Sabat itu, agar orang tidak lupa dengan Tuhan, sibuk bekerja lalu lupa dengan Tuhan. Namun nampaknya orang-orang Farisi hanya melihat sisi luar aturan itu. Pokoknya enggak boleh kalau hari Sabat itu orang melakukan sesuatu, bekerja, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Injil hari ini, kalau kita lihat dengan jelas, para murid ini bukan bekerja, bukan sengaja mereka meninggalkan hari Sabat untuk bekerja di ladang, memetik atau panen gitu ya. Tetapi dengan jelas tadi dikatakan karena lapar, murid-murid Yesus memetik bulir gandur dan memakannya. Ya. Nah, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang Farisi. Pokoknya nyekel gandum terus dicabut itu ya. Itu sudah salah itu ya. Padahal melakukan itu karena dengan alasan tadi, bukan mau panen, meninggalkan aturan hari Sabat, tetapi karena lapar lalu melakukan itu. Nah, ini saudara-saudara yang kasih, terkadang di zaman kita sekarang pun masih ada orang-orang yang seperti orang-orang Farisi itu. Ada orang melakukan kesalahan, melanggar aturan, dengan otomatis, oh kowe salah, lalu dihukum. Padahal belum tentu orang melanggar aturan itu alasannya apa itu ya. Contoh sederhana saja, misalnya sekarang ini ya, misa atau umat harus datang di gereja 15 menit sebelum misa dimulai ya. Padahal beberapa hari ini beberapa wilayah daerah itu di lockdown ya, itu ditutup, sehingga harus muter dulu. Seharusnya 10 menit bisa sampai ke gereja, tetapi karena harus muter cari jalan yang lebih jauh ya. Kadang kita nggak melihat seperti itu gitu ya. Pokoknya, nah, orang-orang Farisi seperti ini. Pokoknya para murid tadi memetik bulir gandum pada hari Sabat. Ya, sekali lagi alasannya adalah karena lapar. Jadi hidup itu yang lebih utama bagi Yesus. Aturan betul harus dibuat, tetapi aturan itu dibuat untuk keselamatan manusia, untuk kehidupan manusia, bukan untuk membatasi atau bahkan menghakimi manusia sehingga kehidupan yang mestinya diperjuangkan lalu dilupakan. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita, jangan-jangan kita pun seringkali juga seperti orang-orang Farisi, hanya melihat aturannya semata, aturan demi aturan, tetapi tidak melihat kenapa aturan itu dibuat. Tentu semua aturan dibuat agar hidup bersama, keselamatan manusia itu yang utama. Maka mari kita mohon rahmat Allah agar kita mampu melihat lebih dalam
apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan persembahan kita tidak berkenan kalau itu melanggar keselamatan dan kehidupan. Semoga kita semakin mampu bukan hanya menjadi orang yang legalis, taat aturan secara buta, tetapi dengan aturan yang ada kita semakin membuat nama Allah semakin dimuliakan dan manusia semakin dimanusiakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan Ekaris kita membawa wujud-wujud kita secara khusus. Kita berdoa untuk Suster Alice yang akan menjalani tugas perutusan di tempat yang baru. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa tulis kelas sampai seluruh dosa-dosa kami dan juga persembahan kami ya Tuhan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menguduskan roti anggur ini menjadi lambang putra-Mu Adam baru, yang telah membangkitkan harapan akan kedamaian yang sejati. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga kehadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudari-saudari yang terkasih, mari kita menyatukan doa-doa dan pujian kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, dan damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersama-Mu. Ya Bapa, semoga percampuran tubuh dan memberikan kehidupan abadi kepada kami semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudari-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Kristus Sang Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan kasih-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini kelak membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan Yesus bersabda, Putra Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau lebih menyukai belas kasih daripada kurban persembahan. Kami mohon, ajarilah kami menjauhkan kepentingan diri dan saling menaruh belas kasih dan cinta kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudari sekalian kasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi. Mari kita menyiapkan hati, kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan, hidup dan karya-karya kita sepanjang hari ini, juga mereka yang kita layani, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.